Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di sini saya Nabila dan rekan saya Keisha akan berbincang mengenai peristiwa terdahulu yang terjadi di bulan Agustus ini. Pasti semua orang sudah tahu. Apa itu? Ya, peristiwa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kini Indonesia berulang tahun ke-77 tahun. Namun sayangnya kita masih memperingati dalam keadaan COVID-19 seperti saat ini, yang mana virus ini mulai meningkat lagi. Dan juga ada beberapa sekolah yang kembali ditutup untuk sementara. But it's okay, kita harus tetap semangat dan optimis. Dan untuk memperingati hari kemerdekaan ke-77 ini, kami akan mempersembahkan sebuah podcast spesial edisi kemerdekaan. Oke, sebelum podcast ini berlanjut, ambil posisi nyaman kamu dan rehat sejenak untuk mendengarkan podcast ini. Sebelumnya, saya akan membacakan puisi yang mungkin bisa menyentuh hati. Bukan karya saya, karena saya hanya dapat merasakan, tetapi tidak pandai dalam mengekspresikan. Bukan kemerdekaan biasa. Selamat ulang tahun ke-77 teruntuk Ibu Pertiwi. Senantiasa bahagia sejahtera tanah kelahiranku. Tanah yang menjadi saksi ribuan nyawa melayang karena sebuah perjuangan. Jua tanah yang subur dengan barisan pulau yang berjejer dari Sabang hingga Merauke. Kemerdekaan ini bukan kemerdekaan biasa. Namun kemerdekaan ini benar-benar beri arti nyata apa sebuah Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu di dalam kondisi yang tidak mungkin bisa dikatakan sudah baik-baik saja. Merangkul pundak satu sama lain, menguatkan, meyakinkan bahwa kita bisa melewati ini semua bersama. Terima kasih yang teramat sangat kepada pahlawan tanpa tanda jasa yang saat ini sedang berperang, melupakan rasa lelah, sakit, demi rakyat Indonesia tercinta. Merelakan banyak waktu dan tenaga, bahkan nyawa. Inilah arti perjuangan yang luar biasa. Oke, sekian. Aduh, jadi melo nih. Kita lanjut aja ya, biar gak berlarut dalam sedihnya. Apa sih yang kalian pikirkan saat mendengar kata 17 Agustus? Mungkin sebagian besar orang akan memikirkan mengenai lomba-lomba, kemerdekaan, perjuangan para pahlawan yang mendahului kita, peperangan, dan sebagainya. Nah, mungkin kita akan tanya dulu nih ke Keisha mengenai apa sih yang ia pikirkan saat mendengar kata 17 Agustus ini. Bener banget, puisi tadi menyentuh hati. 17 Agustus ya. Pertama, mendengar kata 17 Agustus, saya berpikir bahwa itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Biasanya warga Indonesia memeriahkannya dengan upacara ataupun mengadakan lomba-lomba. Menarik nih, untuk Keisha sendiri, dari mulai kecil hingga sekarang, bisa sebutin nggak apa aja sih lomba yang pernah diikutin? Wah, banyak sekali tentunya. Setiap tahun saya ikut berpartisipasi mengikuti seluruh lomba yang digelar.
baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di Yayasan Ibnu Sina seperti yang sedang terlaksana saat ini. Ada beberapa contoh lomba yang saya ikuti sebelumnya, seperti lomba makan kerupuk, lomba mengambil belut, lomba kelereng, lomba memecahkan balon, lomba mengambil koin dalam buah semangka, dan ada juga lomba modern lainnya yang mungkin saya lupa. Seru ya lomba-lombanya. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih ingat ke sejarahnya, seperti peperangan. Sebagai rakyat Indonesia, pasti kita sudah tahu pada tanggal 17 Agustus, Indonesia merdeka dari penjajahan. Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 1945. Ada sejarah di balik memproklamasikan Indonesia, yaitu banyaknya darah yang bertumpah saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ada juga beberapa peristiwa seperti peristiwa Rengas Dengklok, konferensi meja bundar, PPKI, BPUPKI, dan masih banyak peristiwa lainnya. 17 Agustus seharusnya dijadikan sarana dan prasarana untuk kalangan muda seperti kita. Karena 17 Agustus bukan serta-merta ada, tetapi banyak mengorbankan darah yang mungkin sekarang kita tidak perlu merasakan pedih dan sakitnya ditusuk atau terluka seperti yang ada saat perang. Kita harus merasa sedih karena belum dapat mempertahankan budaya dengan baik. Oh ya benar, sebenarnya kita sekarang juga lagi berperang kan? Berperang melawan diri kita sendiri untuk harus menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau dari apa yang tidak baik. Mulai memperbaiki diri dengan lebih memekakan diri untuk melihat apa ada yang salah di sekitar kita. Nah, aku yakin semua masalah itu berkaitan. Kita harus menyelesaikan sedikit demi sedikit sampai menyeluruh. Mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang. Sebenarnya anak muda Indonesia punya segudang ide, tetapi mereka tidak berani untuk mengungkapkannya. Bener banget, seharusnya kita bisa mengungkapkan ide-ide agar Indonesia lebih maju. Tidak perlu malu untuk mengungkapkannya. Tidak perlu juga takut salah karena kita semua juga selalu belajar dari kesalahan. Baik. Sepertinya sudah cukup ya pembahasan kita mengenai 17 Agustus ini. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat adalah ilmu. Dan semoga yang mendengarkan dapat mengambil pesan yang tersampaikan di dalamnya. Oke, kita pamit undur diri ya. Saya Nabila dan rekan saya Keisha. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.